Jangankan di dunia digital, di dunia nyata pun ya, yang biasa kita hidup di dalam kehidupan yang aslinya, orang yang berdagang, orang yang berjualan, itu semuanya memiliki resiko nih teman-teman ya. Karena banyak juga ya orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak senang dengan apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan selama ini. Kembali lagi bersama tutorial Al-Fakir. Di channel ini kalian akan menemukan berbagai macam ilmu tentunya yang Al-Fakir suguhkan. Mulai dari dunia per-YouTuban dan juga ada APK-APK yang menarik tentunya yang patut disimak oleh teman-teman semuanya. Buka mata lebar-lebar kalian dan juga telinga kalian semuanya di channel tutorial Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, mabadu pemirsa sahabat Al-Fakir dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama tutorial Al-Fakir. Oke, di segmen kali ini atau di video kali ini Al-Fakir mau menginformasikan ya berita terupdate nih teman-teman mengenai tentang Pi Network. Di sini nampaknya ya Pi Network Indonesia ya. Jadi bukan Pi Network tapi Pi Network Indonesia. Di sini sudah masuk dalam lampiran daftar investasi ilegal nih teman-teman di Satgas Waspada Investasi atau bisa dikatakan SWI nih teman-teman. Oke, lampiran ini ya di sini Pi Network Indonesia nih teman-teman ya, yaitu terlampir di nomor urut 12 bahwa Pi Network Indonesia ini ya yaitu penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin nih teman-teman. Oke, tentunya berita isi daripada lampiran ini ya membuat heboh para pioners yang ada di Indonesia nih teman-teman ya. Jadi bukan Pi Network Indonesia tapi pioners yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita membahas ke hal yang dikatakan bahwa Pi Network itu masuk dalam kategori waspada investasi bodong, kita akan melihat dulu nih teman-teman ya updatean terbaru dari Pi Network nih teman-teman atau Pi Network. Di beranda Pi Network itu sendiri ya teman-teman, silahkan teman-teman nanti cek saja ya, nanti silahkan ditranslate saja. Di sini Al-Fakir akan bacakan nih teman-teman isi daripada apa yang disampaikan oleh Kortim di tanggal 27 Agustus bertepatan jam 4.25 pagi atau jam setengah 5 nih teman-teman. Isi daripada updatean dari Pi Kortim tersebut yaitu di sini Kortim menyampaikan ketuk akun resmi ya atau official account di atas untuk daftar lengkap dan terbaru dari semua saluran komunikasi jaringan Pi resmi. Akun apapun yang tidak termasuk dalam daftar ini tidak terkait dengan jaringan Pi atau tim inti Pi dengan cara apapun. Jadi ini adalah updatean terbaru dari core team sendiri nih teman-teman di tanggal 27 Agustus jam setengah 5. Oke, langsung saja kita cek apa aja yang ada di official account nih teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa ya website yang tercantum atau terkait ya yang dimiliki oleh core team nih teman-teman ya. Ini akun resminya yaitu dari berbagai macam nih, ada websitenya juga, kemudian Twitter, Telegram, support portal, community wiki, kemudian ada Facebook, Instagram, YouTube, ada juga Medium, kemudian email ya. Ada juga untuk sosial medianya juga ya, sosial media OP foundersnya yaitu di sini ada Nicholas, kemudian Cheng Dio dan Nicholas Instagram nih teman-teman. Jadi ini ya semua akun resmi yang terkait dengan Pi Network. Jadi updatean Pi Core Team sendiri ya menyatakan bahwa akun apapun yang tidak termasuk dalam daftar ini tidak terkait dengan jaringan Pi atau tim inti Pi dengan cara apapun nih teman-teman ya. Oke, untuk memastikan ya bahwa betul atau tidaknya atau bagaimana nantinya ya nasib
Pi Network ini ya, kita coba buka nih teman-teman ya. Betul atau tidaknya nanti akan masuk dalam kategori SWI nih teman-teman ya, atau bisa dikatakan investasi bodong. Lanjut kita masuk ke bagian Play Store nih teman-teman ya. Ketika teman-teman masuk ke bagian Play Store, lalu klik saja ya teman-teman, silakan klik di bagian atas yaitu aplikasi Pi. Nah, di sini telah muncul ya beberapa APK-APK ya yang memberikan tentunya penawaran ya untuk bisa kita gunakan di jejaring sosial ya, seperti yang kita gunakan saat ini. Nah, di sini bukan hanya Pi Network saja nih teman-teman ya, tentunya banyak ya mengenai tentang keuangan dan komunikasinya. Oke. Jadi perbedaan ya, ada sedikit beberapa perbedaan ya mengenai tentang Pi Network. Dimana ketika teman-teman menambang di Pi Network ini ya, nanti akan masuk atau diimigrasikan ke Pi Browser. Dan di Pi Browser itu sendiri ya, itu adalah sebagai alat komunikasi nih teman-teman ya. Jadi alat komunikasi itu adalah jaringan ya, dimana seperti layaknya browser-browser lainnya. Seperti Chrome itu kan browser juga ya, bisa dikatakan browser juga. Kemudian ada juga UC browser, itu semuanya browser itu teman, yang berada yaitu di atas websitenya Google nih teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan browser. Jadi ketika teman-teman masuk ke Chrome ataupun ke UC browser ya, itu pasti kita akan dialihkan ke bagian Google pencarian nih teman-teman. Termasuk Pi Browser pun seperti itu, karena fungsi daripada browser itu adalah alat sebagai komunikasi. Perbedaannya adalah Pi Browser ini ya, ini ada yang namanya wallet nih teman-teman ya. Ada yang namanya wallet, dan wallet ini yang tadi Al-Fakir katakan bahwa ketika teman-teman yang dikatakan pioneers ya menambang itu nanti akan masuk ya ke bagian e-wallet ini, dan sebagai alat untuk transaksi lainnya nih teman-teman. Betul, memang sebagai alat transaksi lainnya. Dan ini pun sudah ada di Play Store nih teman-teman. Jadi itu adalah sedikit pemahaman mengenai tentang Pi Network dan Pi Browser kegunaannya ya teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat nih ke pembahasan yang tadi nih teman-teman, bahwa di sini terlihat ya dalam lampiran ya daftar investasi ilegal ini Pi Network Indonesia nih teman-teman ya. Dan sedangkan yang ada di Play Store itu bukan Pi Network Indonesia teman-teman ya. Jadi yang ada Pi Network dan Pi Browser ya. Jadi teman-teman jelas ya, dengan adanya updatean terbaru juga dari core team ya di bagian beranda awal itu ya, Al-Fakir bacakan ulang ya, bahwa akun apapun yang tidak termasuk dalam daftar ini tidak terkait dengan jaringan Pi atau tim inti Pi dengan cara apapun. Jadi apabila memang berita yang tadi betul adanya ya, bisa kemungkinan nanti akan ada pemeriksaan nih teman-teman ya, pemeriksaan lanjutan mengenai tentang kebenaran Pi Network Indonesia tersebut. Sedangkan di sini adalah Pi Network. Oke, jadi bisa kita katakan ya, buat para pioneers itu tidak masalah nih teman, tidak ada kaitannya mengenai tentang hal berita ini ya. Di sini jelas ya, dari awal pun adanya Pi Network ini ya, tidak ada jalur untuk investasi nih teman ya, tidak ada. Nah, jadi buat teman-teman ya, untuk para pioneers ya, itu terserah ya. Mau percaya ataupun tidak itu terserah, kembalikan kepada teman-teman sendiri. Karena Al-Fakir tadi sudah jelaskan bahwa Pi Network ini ya, tidak ada sedikit unsur paksaan apapun ya. Apalagi diwajibkan untuk berinvestasi, itu tidak ada nih teman-teman. Kita hanya cukup mendownload, kemudian klik petir ya, selama 24 jam itu cukup sekali dalam sehari. Itu tentunya tidak merugikan nih teman-teman ya. Mungkin ya kita selama ini hanya menggunakan paket data, dan itu pun menggunakan kantong pribadi kita nih teman-teman, yang biasanya juga kita menggunakan media-media sosial lainnya.
untuk bisa menjalankan berbagai macam aplikasi ini teman-teman ya. Jadi tidak ada sedikit unsur apapun ya di dalamnya. Jadi tidak ada kerugian sama sekali. Biarpun seandainya suatu saat ya ini diklaim ya, kemudian di bagian Play Store itu sudah tidak ada nih ya, dicabutlah bahwa yang namanya Pay Network, bagi Al-Fakir itu tidak jadi masalah teman-teman, karena tidak merugikan bagi Al-Fakir. Jangankan di dunia digital, di dunia nyata pun ya, yang biasa kita hidup di dalam kehidupan yang aslinya, orang yang berdagang, orang yang berjualan itu semuanya memiliki resiko nih teman-teman ya. Karena banyak juga ya orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak senang dengan apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan selama ini. Padahal itu adalah hasil daripada usaha kita sendiri. Oke, semoga saja ada titik terang lanjutannya seperti apa. Nanti kita lihat saja nih teman-teman ya. Oke, jadi itu informasi terupdate yang sekarang nih teman-teman ya, yang lagi viral. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman bisa mengambil daripada kesimpulan ini. Oke, jika informasi ini bermanfaat, bagikan ya teman-teman ya. Jangan lupa klik juga like dan subscribe-nya, bila perlu komentar di bagian kolom komentar. Tetap tenang. Salam dari tutorial Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.